Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas pemikiran seorang filsuf dari Perancis, Jacques Lacan. Ya, dia seorang ahli psikoanalisis juga dari Perancis. Jacques Marie Émile Lacan dilahirkan pada 13 April 1901, 13 April 1901 sebagai Jacques Marie Émile Lacan, anak pertama dari Alfred Lacan dan Émile Baudury. Keluarga Lacan adalah keluarga Katolik Roma kelas menengah yang sukses dalam bisnis makanan di kelas. Keluarga ini mulai seabad lalu dengan perusahaan cuka terkenal, kemudian berkembang menjadi usaha makanan yang diawetkan, mostar, brandy, rum, dan kopi. Tahun 1907, Lacan masuk kolase Stanislas dan menjadi murid di sana. Tahun 1915, di masa perang, Alfred Lacan terkena wajib militer sebagai sersan dan sebagian dari kolase Stanislas dijadikan rumah sakit untuk para serdadu yang terluka. Lacan membaca buku Spinoza saat itu. Tahun 1917, Lacan belajar filsafat di bawah Jean Baruzzi, seorang pemikir Katolik terkenal yang menulis disertasi tentang Santo Yohanes Jalan Salib. Tahun 1918, Lacan kehilangan keperawanannya dan mulai mengunjungi toko-toko buku intelektual seperti Adrien Monnier, Maison des Amis des Livres, dan Sylvia Beach Shakespeare and Company di Rue de Odéon. Ia mulai menaruh minat terhadap aliran dadaisme dan avant-garde. Tahun 1919, Lacan masuk Fakultas Kedokteran Paris dan belajar kedokteran. Tahun 1920, Lacan bertemu dengan André Breton dan berkenalan dengan gerakan surrealisme. Tahun 1921, Lacan diberhentikan dari pelayanan militer karena terlalu kurus. Pada 7 Desember, Lacan mendengar ceramah Valéry Lerbaud tentang Ulysses. Tahun 1926, pada 4 November, dibentuk asosiasi Freudian Prancis pertama, yaitu Société Psychoanalytique de Paris. Secara kebetulan pada hari tersebut Lacan menyampaikan presentasi klinisnya yang pertama di hadapan Théophile Alazoninen dan para dokter lainnya. Lacan bersama Alazzonin dan De La Fontaine menulis paper pertamanya tentang sindrom Parinaud yang diterbitkan di Review Neurology. Pada tahun 1927, mendapat pelatihan klinis dalam psikiatri di Clinique des Maladies Mentales et de l'Enfant, sebuah layanan yang terkait dengan rumah sakit Sainte-Anne di Paris yang dipimpin oleh Henry Claude. Tahun 1928, bersama M. Trenel, Lacan menulis sebuah artikel tentang abasia in a case of war trauma dalam Revue Neurologique bersama J. Levi Valency dan de Maignan. Ia menerbitkan sebuah paper tentang hallucinatory delirium. Pada 1928 dan 1930, ia menjadi salah satu tim penulis yang menerbitkan 5 studi neurologi berdasarkan kasus-kasus psikiatri. Mendapat pelatihan klinis di Paris Policy Special Infirmary for the Insane di bawah pengawasan Gaëtan Gatien de Clérambault. Cara mengajar Gaëtan yang tidak konvensional memberikan pengaruh besar pada Lacan. Lacan mendapat pelatihan di rumah sakit Henri Rousseau. Tahun 1930, ia diatur untuk bertemu dengan Salvador Dali yang menerbitkan The Rotten Donkey. Pujian puitisnya Dali tentang paranoia telah menarik perhatian Lacan.
Mereka tetap berteman selama hidup mereka. Lacong mengikuti kursus pelatihan selama 2 bulan di klinik Burgosli, Zurich. Tahun 1932, Lacong mendapatkan gelar doktor dengan disertasi berjudul De la psychose paranoia dan ses rapport avec la personnalité. Kekayaan disertasinya, terutama analisis kasus Aime, membuatnya terkenal bagi kaum surrealis. Antara tahun 1933 sampai 1939, Lacong mengikuti kelas yang diberikan oleh Kojève di École Pratique de Hautes Études, sebuah pengantar pada pembacaan filsafat Hegel. 1934 ia menikah dengan Mary Louise Blondin dan melahirkan Caroline, Thibaut, dan Sibyl. Ketika dalam sesi analisis dengan Rudolf Lowenstein, Lacong menjadi anggota La Société Psychoanalytique de Paris. Tahun 1940 bekerja di Val de Grâce, rumah sakit tentara di Paris. Di masa pendudukan Jerman, Lacong tidak ambil bagian dalam aktivitas resmi apapun. Tahun 1946, Société Psychoanalytique Paris mulai lagi aktivitasnya, dan Lacong dengan Nach dan Legace bertanggung jawab atas pelatihan analisis serta kontrol pengawasan dan memainkan peran penting secara teoritis dan institusional. Pada tahun 1951, Société Psychanalytique Paris mulai mengangkat isu-isu Lacong yang pendek karena berlawanan dengan standar waktu analisis yang diterapkan. Pada tahun 1953, pada bulan Januari, Lacong diangkat sebagai ketua Société Psychoanalytique Paris. 6 bulan kemudian ia mengundurkan diri untuk bergabung dengan Société Française de Psychoanalyse dengan delegasi. Di Roma, Lacong menyampaikan laporannya Fonction et Champ de la Parole et le Language. Pada 17 Juli 1953, Lacong menikahi Sylvia Merkel, melahirkan Judith. Pada musim gugur ini, Lacong mulai seminarnya di Rumah Sakit Sainte-Anne. Tahun 1954, 10 seminar pertama mengelaborasi gagasan mendasar tentang teknik psikoanalisis, konsep-konsep esensial psikoanalisis, serta etikanya. Pada masa ini, Lacong menulis berdasarkan seminarnya teks-teks utama yang ditemukan dalam Écrits tahun 1966. Para selebritis tertarik dengan seminarnya: Alexander Poiré, Claude de Lévi-Strauss, Maurice Merleau-Ponty, para etnolog, serta Marcel Grial, Emile Benveniste menghadiri kelasnya. Tahun 1962, para anggota Société Française Psychoanalytique ingin mendapatkan pengakuan dari International Psychoanalytical Association. International Psychoanalytic Association memberikan sebuah ultimatum bahwa nama Lacong harus dicoret dari nama pengajar. Tahun 1963, 2 minggu sebelum batas akhir yang diberikan oleh International Psychoanalytic Association, komite pengajar dari Société Paris Psychoanalysis mengambil sikap dan memihak pada larangan tersebut, sehingga Lacong tidak lagi menjadi salah satu pengajar. Pada tahun 1964, para pengikut Lacong membentuk sebuah kelompok studi psikoanalisis yang diorganisir oleh Jean Calafreux sampai Lacong resmi mendirikan di École Française Psychoanalysis, yang segera berubah menjadi École Freudienne de Paris. Dengan dukungan Lévi-Strauss, Althusser, Lacong diangkat menjadi pengajar di École Pratique des Hautes Études. Tahun 1965, pada bulan Januari, Lacong mulai seminar barunya tentang The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis di École Normale Supérieure. Pesertanya terdiri dari para analis dan mahasiswa filsafat di Ains, terutama Jacques-Alain Miller. Tahun 1966, pada Januari, terbit nomor perdana Cahiers pour l'Analyse, sebuah review yang dihasilkan oleh para epistemolog muda di École Normale Supérieure yang menerbitkan tulisan serius tentang konsep Lacong.
Lacong memberikan ceramah di 6 universitas Amerika termasuk Harvard, Columbia, dan MIT. Lacong menghadiri Simposium Internasional The Language of the Criticism and the Science of Man di Johns Hopkins University. Dia mengajukan sebuah paper berjudul Of Structure as the Immixing of an Otherness Prerequisite to any subject whatever. Pada bulan November, Ecrit diterbitkan di Paris oleh Sewell. Buku ini laku keras dan menarik cukup banyak perhatian terhadap École franchise psikoanalitik meluas sampai di luar kaum terpelajar. Pada bulan Desember, perkawinan Judith Lacong dengan Jacques Allen Miller. Pada tahun 1967, Lacong mempresentasikan sebuah prosedur baru dari PAS, sebuah PAS level sebagai ujian akhir untuk menjadi seorang analisis pengajar di AV, École Francaise Psychoanalytique. Pada musim seni, terbit nomor perdana jurnal Silicate dengan semboyan Anda dapat mengetahui apa yang dipikirkan oleh École Freudienne di Paris. Pada bulan Desember, Universitas Vincennes membuka pendaftaran membuka departemen psikoanalisis dengan Serge Leclerc sebagai direkturnya. Pada bulan Maret 1969, praktek ujian akhir PAS menimbulkan pemberontakan di École Freudienne de Paris, dan di bulan November Lacong dipaksa untuk meninggalkan École Normale Supérieure. Lacong mengadakan seminar mingguan di Fakultas Hukum di Pantheon. Seminar ini malah menarik peserta yang lebih banyak. 1970 bulan September, Leclerc mengundurkan diri sebagai kepala psikoanalisis Paris 8 dan digantikan oleh Jean Clavereyul. Lacong memperkenalkan tautan Borromean di seminar dan mulai mencari jalan untuk mengaitkan ketiga lingkaran yang saling terkait. Tahun 1974, Departemen Psikoanalisis Vincennes direorganisir dan diganti nama menjadi Le Camp Freudien dengan Lacong sebagai direktur dan Jacques Allen Miller sebagai ketua. Penerbitan nomor perdana jurnal Ornikar isinya mencakup tulisan-tulisan Lacong serta teks dari sebagian seminarnya. Jurnal Ornikar untuk memberikan ceramah pembukaan pada Simposium James Joyce International di Paris, yang mengajukan gagasan tentang Joyce Syndrome. Tahun 1979, pembentukan Fondation du Camp Freudien yang diketuai oleh Judith Miller. Pada 1989 Januari 1920, Lacong mengumumkan pembubaran École Freudienne de Paris dan meminta yang masih ingin terus bekerja dengannya menyatakan maksudnya secara tertulis. Ia menerima lebih dari 1000 surat dalam seminggu. Pada 21 Februari tahun 1980, Lacong mengumumkan pendirian sekolah de la Cause Freudienne yang kemudian diganti dengan nama École de la Cause Freudienne. Pada 12 sampai 15 Juli, Lacong menjadi ketua konferensi internasional Fondation du Camp Freudien in Caracas. Pada 9 September 1981, Lacong meninggal di Paris pada usia 80 karena komplikasi kasus kanker usus. Demikian biografi mengenai Lacong.